Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pertemuan 12 praktik akuntansi budaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafa Fatimah Zahra dengan NPM 4037, lalu ada rekan saya Silvi Winda Septiana dengan NPM 4009, lalu ada Syakila Andriani Wijaya dengan NPM 4045, lalu ada Layuna Ekatia Febriana Sari dengan NPM 4069, lalu ada Akfi Mulyana Hari dengan NPM 4185. Langsung saja ke materi. Nah, yang pertama, di sini ada alasan-alasan utama mengapa sistem perhitungan biaya PT Purindo. Yang pertama yaitu meningkatnya keberagaman produk. Nah, pada awal berdirinya perusahaan ini hanya memproduksi satu jenis produk dan dijual ke satu jenis pelanggan. Namun saat ini, meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis barang atau produk, produk tersebut dijual kepada pelanggan yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu meningkatnya biaya tidak langsung, di mana penggunaan teknologi produksi yang canggih dan terkomputerisasi membuat biaya tidak langsung menjadi semakin meningkat, seperti biaya penyusutan dan perawatan mesin pabrik, dan juga biaya persiapan ketika proses produksi harus beralih dari produk yang satu ke produk yang lain. Mengalokasikan biaya semacam ini yang nilainya tidak dipengaruhi secara langsung oleh kualitas produk yang dihasilkan menggunakan basis alokasi jumlah potongan sosis dan juga dihasilkan untuk setiap kategori produk tidak mencerminkan secara akurat. Produk ini tidak mencerminkan secara akurat bagaimana sumber daya perusahaan digunakan oleh produk yang berbeda. Lalu yang ketiga ada persaingan pasar. Nah, semakin meningkatnya persaingan pasar, semakin besar juga kebutuhan akan sistem perhitungan biaya yang akurat. Sistem perhitungan biaya perusahaan merupakan warisan dari masa di mana proses produksi masih dilakukan secara manual. Sistem ini perlu dikaji ulang untuk memastikan agar informasi biaya yang dihasilkan akurat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvi Winda Septiana dengan NPM 4009. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2 untuk memperbaiki sistem biaya manufaktur perusahaan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Terdapat 3 langkah, di antaranya yang pertama yaitu penelusuran biaya langsung, di mana biaya langsung seperti daging ayam, bumbu, dan kulit sosis itu ditelusuri langsung ke produk melalui pengamatan fisik. Nah, biaya kemasan ini tidak dialokasikan berdasar jumlah potongan sosis per jenis produk, tetapi ditelusuri langsung karena harga kemasan itu berbeda dengan per unit produk retail maupun produk non-retail. Lalu ada pun yang kedua yaitu tempat penampungan biaya tidak langsung. Nah, jadi tempat penampungan biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang tidak ditelusuri, namun langsung dikelompokkan, di mana terdapat 2 pengelompokan, yaitu yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada biaya pengemasan. Nah, di biaya produksi ini terdapat pencampuran, pengisian, pematangan, dan pemotongan sosis. Sedangkan di biaya pengemasan ini terdapat persiapan dan pengemasan sosis. Selanjutnya ada pun yang ketiga, dasar alokasi biaya ini dilakukan sesuai penggunaan aktivitas. Nah, untuk aktivitas produksi ini ditentukan berdasarkan jumlah potongan sosis. Selanjutnya, untuk persiapan pengemasan ini ditentukan berdasarkan waktu persiapan dari pengemasan tersebut. Selanjutnya, untuk pengemasan sosis ini ditentukan berdasarkan jumlah kemasan dari sosis-sosis yang ingin dikemas. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini saya Sakila dengan NPM terakhir 4045 akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya yang ada pada PT Purindo. Yang pertama di sini ada biaya di tingkat unit yang dihasilkan, yaitu berisi ada daging ayam giling, bumbu, kulit sosis, dan tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua ada klasifikasi biaya di tingkat batch. Itu yang berisi biaya manajer produksi dan biaya penyedia produksi.
Selanjutnya, ada biaya untuk memelihara produk yang isinya adalah biaya iklan, biaya operasional truk pengiriman, biaya departemen pemasaran, biaya departemen pengiriman, biaya departemen teknik produksi, biaya kemasan, biaya pimpinan perusahaan, dan biaya departemen administrasi umum. Lalu, klasifikasi biaya yang terakhir yaitu ada biaya untuk memelihara fasilitas, di mana itu ada biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya asuransi gedung kantor, biaya penyusutan gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan kantor, biaya kebersihan kantor, biaya operasional kendaraan kantor, biaya perawatan truk pengiriman, biaya air pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya kebersihan pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya seragam karyawan pabrik, dan biaya bahan tidak langsung seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katia Febriana Sari dengan NPM terakhir 4069 akan menjelaskan subsidi silang antar produk. Jadi, jenis produknya ada dua, yaitu retail dan non-retail. Jumlah kemasan dari produk retail adalah 800.000 dan jumlah kemasan dari produk non-retail adalah sebesar 320.000. Jumlah potongan sosis per kemasan dari produk retail adalah 10 dan dari produk non-retail adalah 100. Jumlah potongan sosis yang diproduksi untuk produk retail sebesar 8 juta dari 800.000 pada jumlah kemasan dikali 10 dari jumlah potongan sosis per kemasan. Untuk produk non-retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi ada 32 juta. Caranya sama seperti yang tadi. Untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi ada 40 juta. Jumlah batch untuk produk retail sebesar 800 dan untuk produk non-retail sebesar 3.200. Untuk biaya kemasan selama tahun 2015 didapat dari 800.000 dikali 120 ditambah 320.000 dikali 600 dikali 600 sama dengan 96 juta ditambah 192 juta menghasilkan 288 juta. Untuk yang kedua, sama produknya ada dua jenis, yaitu retail dan non-retail. Jumlah potongan sosis yang diproduksi ada 8 juta untuk produk retail, dan untuk produk non-retail ada sebesar 32 juta. Jumlah dari potongan sosis yang diproduksi ada 40 juta. Persentase untuk produk retail sebesar 20% dan untuk produk non-retail sebesar 80%. Alokasi biaya kemasan untuk produk retail sebesar 57.600.000 dan untuk non-retail sebesar 230.400.000. Untuk totalnya, total alokasi biaya kemasan ada 288 juta. Yang selanjutnya, alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan biaya ABC. Untuk jenis produknya sama, ada retail dan non-retail. Jumlah kemasannya untuk produk retail sebesar 800.000 dan untuk non-retail sebesar 320.000. Harga per kemasan untuk produk retail sebesar 120.000 dan untuk produk non-retail sebesar 600. Alokasi biaya kemasan untuk produk retail sebesar 96 juta didapat dari jumlah kemasan dikali harga per kemasan. Untuk produk retail 800.000 dikali 120. Dan untuk produk non retail jumlah kemasannya 320.000 dikali 600 menghasilkan 192 juta. Dan untuk total alokasi biaya kemasan menjadi 288 juta. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada sebelumnya perkenalkan saya Afif Mulyadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya Departemen Teknik.
Nah, di sini alokasi biaya Departemen Teknik menggunakan sistem perhitungan seperti berikut ini. Untuk produk retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi sebesar 8 juta, sedangkan yang non-retail sebesar 32 juta, jika di total sebesar 40 juta. Untuk persentase dari retail itu 20%, sedangkan non-retail 80%. Nah, dari persentase tersebut didapat alokasi biaya Departemen Teknik untuk retail sebesar 43.392.000, untuk non-retail sebesar 173.568.000, jika di total sebesar 216.960.000. Selanjutnya ada alokasi biaya Departemen Teknik menggunakan sistem perhitungan ABC. Untuk produknya ada retail dan non-retail. Untuk jumlah batch-nya itu retail sebesar 800, non-retail sebesar 3.200. Untuk waktu persiapan per batch-nya di retail 20 menit dan non-retail 10 menit. Jika di total waktu persiapan untuk retailnya itu 16.000 menit dan non-retail itu 32.000 menit. Untuk presentasinya, retail sebesar 33,3% dan non-retail sebesar 66,6%. Untuk alokasi biaya Departemen Tekniknya itu di retail sebesar 72.320.000 dan non-retail sebesar 144.640.000. Jadi total sebesar 216.960.000. Nah, untuk tabel terakhir itu ada keterangannya sistem perhitungan biaya saat ini. Untuk biaya kemasan dari retailnya itu sendiri 57.600.000, sedangkan non retail sebesar 230.400.000. Untuk biaya Departemen Teknik di retail sebesar 43.392.000, sedangkan di non retail sebesar 173.568.000. Untuk total biayanya di retail 100.992.000 rupiah dan non retail sebesar 403.968.000. Untuk sistem perhitungan biaya ABC, di biaya kemasan retail sebesar 96 juta, sedangkan biaya kemasan di non retail sebesar 192 juta. Untuk biaya Departemen Teknik di retail 72.320.000, sedangkan di non retail sebesar 144.640.000. Untuk total biayanya itu di retail sebesar 168.320.000, di non retail sebesar 336.640.000. Untuk pembebanan biaya terlalu tinggi atau rendahnya itu di retail tuh minus 67.328.000, sedangkan di non retail sebesar 67.328.000. Nah, dari sini didapat nilai subsidi antar produk sebesar 67.328.000. Mungkin itu saja dari kelompok kami tentang pertemuan 12. Terima kasih.